final conclusion itu sangat tidak mungkin bahwa Campa yang dimaksud oleh sejarawan di masa zamannya, baik itu Pires, baik itu Mahuan ya, di abad 15 tahun 1400-an, kemudian sampai ke catatannya Pires, kemudian penjelajah dari Italia. Bahkan kalau kita mau meng-compare lagi di eranya Ibnu Battuta itu lebih mengerikan lagi malahan. Abad 14 Ibnu Battuta itu. Itu saya dengan yakin sekali final conclusion bahwa Campa yang dimaksud itu tidak mungkin Campa di Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapati sebuah pro kontra ya mengenai Campa. Jadi Campa itu merupakan negeri asal usul dari para wali Songo, dan yang dimaksud itu di mana? Apakah di Kamboja atau Siam ya, ataukah ada di negeri Aceh? Karena memang ada yang menyatakan bahwasannya wali Songo itu asalnya ya dari Cina, dari Yunan, kemudian berpindah ke Campa, yang dimaksud adalah Kamboja, barulah kemudian dari Kamboja ini ke Nusantara. Nah, mari kita saksikan bersama-sama bagaimana hasil diskusi antara saya dengan teman-teman ya. Silahkan disimak, di mana kesimpulannya secara yakin bahwasanya Campa yang dimaksud itu bukanlah Campa Kamboja ya, tetapi adalah Campa di negeri Aceh, dan dikuatkan dengan fakta-fakta sejarah. Silahkan, terima kasih. Memastikan untuk membuktikan bahwa Campa yang dimaksud itu bukanlah Campa yang ada di Kamboja, tetapi Campa yang ada di Aceh. Ini kira-kira bagaimana itu Gus atau Mas Abdillah ini mengenai hal ini, dan mungkin saya bisa menunjukkan data-data sezaman, catatan-catatan dari luar mengenai Campa itu sendiri. Ya, kalau pendapat saya, ini bukan pendapat ya, sebenarnya saya hanya mengutip saja dari apa yang kita teliti, dari sumber-sumber primer berita sezaman yang yang dapat untuk kita jadikan rujukan. Misal dalam kitab Ying Sei Sheng Lan yang ditulis oleh Mahuan, yang mana ini diteliti dan ditransliterasi manuskrip-manuskripnya oleh High Cloud Society, bahwa Campa di era tahun 1420-an saja ketika dikunjungi oleh Cheng Ho, itu masih orang-orang yang beragama, maaf ya, non-muslim gitu. Kemudian berita ini terjadi terus sampai di eranya Ludovico di Vartema, seorang penjelajah dari Italia, tepatnya dari kota Bologna ya, yang mana beliau melakukan perjalanan ke Siam ya. Itu bahkan beliau tidak mampir itu ke Campa. Jadi nanti akan diperlihatkan oleh Gus Yakin mungkin mengenai peta itu ya, bahwa Campa di era tahunnya Ludovico di Vartema itu mereka menulis di situ itu masuk wilayah Anam namanya. Itu. Nah, di situ isinya ya sama, narasinya tidak ada orang-orang muslim. Kemudian diperkuat lagi oleh catatannya siapa? Tom Pires. Ya. Jadi beliau menulis surat ya kepada Afonso de Agorku tahun 1513 bahwa dia itu melakukan perjalanan ke semenanjung di timur gitu. Nah, di situ beliau menulis ya dalam Summa Orientalnya, itu kalau nggak salah halaman 100 berapa itu. Nah, di situ Campa ya, itu nggak ada pelabuhan-pelabuhan besar, kemudian tidak ada orang-orang muslim ya, itu ditulis dengan baik dan dengan jelas oleh Tom Pires di situ. Ya. Jadi bagi saya akan sangat sulit ya untuk mengatakan bahwa Campa yang dimaksud oleh sebagian sejarawan orientalis yang lain itu adalah sumbernya dari mana?
sumbernya itu dari Vietnam, itu akan sangat sulit. Nah, karena nanti bagaimana mungkin contoh kalau kita berbicara mengenai Sunan Ampel yang dilegendakan itu berasal dari Vietnam, maka harusnya di abad 15 itu Islam sudah ada di sana. Tapi faktanya sampai ke abad 16 Islam di sana itu tidak ada. Gitu. Tidak ada orang Muslim sampai eranya Pires datang ke situ. Gitu. Nah, maka yang paling masuk akal gimana? Paling masuk akal. Maka kita harus cari betul di mana lokasi Cempa dan apakah betul di wilayah Vietnam itu ada sebuah daerah namanya Champa gitu. Karena kalau kita perhatikan peta di sana hanya tertulis Cham aja. Nggak ada tuh ditulis Cempa tuh nggak ada. Champa, Cempa itu nggak ada. Makanya kalau kita melihat dari ilmu toponimi nama ya, kemiripan-kemiripan nama, eh, ini akan merujuk ke banyak tempat nantinya. Jadi saya rasa untuk membuktikan ini maka kita harus melihat bukti-bukti arkeologinya yang ada di wilayah-wilayah yang diyakini oleh orang-orang itu. Dan kita harus betul-betul fair sebagai peneliti uh, mengatakan yang sesungguhnya mengenai main arkeologi atau tinggalan-tinggalan arkeologi di masa lalu. Begitu. Jadi kalau dalam evidence pyramid atau piramida bukti ya, artefak itu menduduki peringkat 1 dalam hal apa namanya piramida dalam ilmu sejarah. Nah, ini kan jangan sampai kita salah gitu kan. Kita lebih mempercayai apa namanya dongengnya atau ceritanya, tetapi kita mengindahkan peringkat 1 dari evidence pyramid ini berbahaya gitu. Kemudian diperkuat lagi oleh catatannya Raffles ya. Bahkan Sir Thomas Stamford Raffles pun juga berpendapat dalam The History of Java-nya, walaupun banyak sejarawan itu mengatakan Cempa itu berasal dari apa ya? Cempa itu lokasinya di Vietnam, tapi ketika beliau juga meneliti rekonstruksi peta-peta Portugis, ternyata beliau justru meyakini Cempa itu adalah Vietnam begitu. Mungkin itu pengantar dari saya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai tinggalan-tinggalan arkeologi apa ya nisan-nisan para wali ya mungkin yang dimaksud ya. Dan mungkin selanjutnya bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Gus Yakin. Silakan Gus Yakin. Monggo Gus. Itu ya. Oke, terima kasih. Ya, sedikit saya mau tampilkan buku pertelan buku Gus Aziz. Ini coba saya memang mengumpulkan buku-buku kuno yang sekiranya untuk bisa dibuat data lah paling tidak, karena buku-buku itu kan juga merujuk kepada sumber-sumber yang ada di waktu itu ya. Ini buku tahun 1960 yang sebenarnya buku ini banyak dibaca oleh masyarakat pada umumnya. Nah, di sini coba kita merujuk kepada asal muasal daripada Raden Rahmat Sunan Ampel, yang mana banyak dikatakan di Babat itu ya, di Kronik Jawa terutama, itu dikatakan dari Champa. Itu saja, nggak ada keterangan lain Champa itu di mana. Nah, akhirnya datanglah para ahli ya, di era Inggris, era Belanda, ya Raffles dan Belanda itu coba menafsiri, mencoba menginterpretasi di mana letak Champa yang sering dikatakan di dalam Babat itu. Kan begitu. Apakah ada yang di Vietnam itu atau di Kamboja itu atau yang di Jempa yang ada di Aceh, kan begitu. Nah, ini ada dua pendapat yang katakan ini pendapat yang masyhur ya, yaitu pendapat pertama adalah pendapat dari Encyclopedie van Nederland Indie. Jadi bukunya Belanda, terbitan tahun 1918, itu menyebutkan Champa itu di Vietnam atau Kamboja waktu itu ya. Tetapi data Raffles ya, Thomas Stamford Raffles 1817 mengatakan Champa itu di Aceh ya, yang sekarang menjadi namanya Jempa. Nah, begitu. Sampai sekarang Jempa itu menjadi kecamatan di Kabupaten Biren. Masih ada sampai sekarang. Ini Tengku Ahmad ini teman kita ini dari Jempa ya, dari Jempa, Biren itu. Jadi kemungkinan memang data yang paling kuno yang dikaitkan dikeluarkan pendapatnya oleh Raffles bahwa Champa itu ya di Aceh gitu loh. Baru Belanda datang kemudian untuk membicarakan bahwa Champa itu di Vietnam gitu Gus. Jadi saya rasa ini pendapat yang sudah bisa dipilah lah. Ini yang mana yang sekiranya bisa dianut atau ini sekarang bisa kesampingkan kan gitu. Jelasnya ya era-era itu 1800 akhir itu Belanda kan lagi perang dengan Aceh. Ya. Otomatis untuk menyingkirkan Aceh dari kekuatan besar yaitu gabungan antara Aceh dan Jawa ini ya harus dipisah, begitu loh, harus dipisah. Kita ketahui dari eranya Fathahillah, Demak ya, Sultan Trenggono sampai Ratu Kalinyamat
itu selalu bersatu untuk mengusir, menggempur Portugis. Itu adalah barisan penggempuran Portugis itu dilakukan oleh aliansi dari Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan Demak gitu untuk menggempur Portugis di Malaka. Dan kita ketahui juga dari penelitian yang terbaru bahwa Malik Ibrahim itu adalah Sultan dari Samudra Pasai. Begitu. Jadi kemungkinan Campa Vietnam itu sudah bisa terbantahkan gitu. Itu kira-kira Gus Aziz. Monggo. Terima kasih. Artinya Gus, apa yang difahami selama ini bahwasanya Campa itu adalah satu wilayah Kamboja yang sekarang ini ya. Tentu tadi yang sudah saya tampilkan, coba saya tampilkan ulang ya. Yaitu catatan dari Tom Pires. Catatan dari Tom Pires tentang Campa ya, tentang Campa. Kerajaan Campa. Ya. Ini langsung yang versi terjemah ya. Di luar wilayah Kamboja mengikuti garis pantai ke pedalaman terdapat kerajaan Campa. Negara ini luas dan menghasilkan banyak beras, daging, dan bahan makanan lainnya. Tidak ada pelabuhan di negara ini untuk kapal-kapal besar. Ada beberapa kota di mana ini satunya ini? Iya. Langsung terakhir aja Gus, yang Campa bagian terakhir. Ini bukan ini. 113 tadi. Oke, salah ya. Bukan. Nih. Saya tampilkan aja Gus. Oke, boleh. Monggo Gus. Nah itu. Yang itu benar. Mana? Ya. Yang ditampilkan Gus Aziz benar itu. Oke. Kok kecil kali ya? Nggak kelihatan, udah saya gedein ini Gus. Nah itu tuh ya, itu. Nah, pas itu Gus, pas itu tadi Gus. Nah itu tuh. Nah itu tuh ya. Negara ini yang itu. Utama adalah gimana Gus? Lanjut Gus. Di bawahnya lagi. Negara ini lemah di laut. Terus? Ya itu. Nah, negara ini tidak memiliki pelabuhan penting ya. Tuh ya, negara ini tidak memiliki pelabuhan penting. Ini yang paling mendasar di sini Gus. Tidak ada orang Moor di kerajaan itu. Orang Moor dalam pandangan Portugis ya, dan orang-orang Portugis itu merujuk pada orang Islam. Orang Islam itu disebut orang Moor. Begitu. Semua orang Islam itu orang Moor. Di catatan Portugis semua orang Islam itu ditulis sebagai orang Moor begitu. Jadi yang mengenaskan di sini bahwa Campa itu tidak ada orang Moor atau orang Islam di dalamnya. Terus yang juga menjadi penekanan bahwa tidak ada pelabuhan besar untuk kapal-kapal besar ya. Dan di sini juga mereka lemah di lautan ya. Jadi tidak terlalu menjadi suku yang sering berlayar keluar kan begitu. Terus negara ini tidak memiliki pelabuhan penting. Ini dibuktikan dengan peta Gus, peta tahun 1500-an awal bahwa peta perjalanan perdagangan antara India sampai Cina dan Nusantara itu sampai Jawa juga. Itu dibuktikan bahwa Campa Vietnam itu selalu di-skip ya, skip kapal-kapal besar dan tidak ada pelabuhan di situ untuk kapal-kapal besar. Gitu. Jadi apakah mungkin ya orang-orang Campa itu berlayar sampai Jawa ya di tahun 1400-an awal itu yang konon katanya rombongan dari Sunan Ampel, rombongan Sunan Ampel ayahnya, terus Abu Hurairah sama Ali Murtado itu dari Campa Vietnam gitu loh. Apakah itu datanya bisa dipertanggungjawabkan karena data-data itu rata-rata datang dari kronik Jawa yang rata-rata ditulis pada tahun 1800-an ya atau 1819 ya. Itu. Jadi ini catatan sezaman, maka kita dengan mempelajari catatan sezaman ini ya kita ketahui bahwa memang ya kita harus jujur, Campa Vietnam itu bukan tidak pernah menjadi peradaban Islam di tahun 1400-an, 1300-an bahkan 1500-an. Adapun yang tertulis pernah ada raja-raja Islam di sana, apakah itu bukan dongeng? Atau itu tulisan-tulisan baru kan begitu, tulisan-tulisan yang itu muncul di era 1800-an 1900-an bahkan ya. Jangan pernah mengambil kesimpulan Campa Vietnam itu adalah pusat peradaban Islam ya. Kita melupakan pusat peradaban Islam yang sesungguhnya yaitu Samudra Pasai yang di situ juga ada namanya Campa, yaitu kabupaten. Dulu Campa itu lebih besar daripada yang sekarang kan hanya menjadi kecamatan saja. Gitu, Gus. Monggo lanjut. Gini, saya mau tambahkan sedikit.
mungkin Gus Yakin, jadi agar teman-teman itu bisa memahami peta perdagangan itu minta tolong, ditampilkan peta dari Ludovico Di Vartema dan kita bandingkan dengan petanya, siapa, Portugis ya, dari tahun 1500-an. Jadi biar teman-teman bisa melihat dan menilai sendiri. Begitu. Oke, saya tampilkan ya, ini peta dari 1500-an. Bentar. Monggo Gus Aziz di-accept. Duh, Gus Aziz mana nih? Gus Aziznya hilang. Sinyal kayaknya, sinyal. Wah. Jadi itu kita punya narasi yang banyak ya sebenarnya untuk sumber-sumber berita Cina ya. Oh, mohon maaf ini tadi ya internet Gus. Lanjut. Oh gitu. Gus, tak tampilkan ini peta Gus. Nah itu ya. Oke ya, ini kelihatan nggak kira-kira nih? Nah di sini ya, ini jalur perdagangan ya dari luar ke Sumatera ya, ke Sumatera. Nah, nanti juga sampai Jawa. Jawa di sini ada pelabuhan-pelabuhan yang itu ditandai oleh titik-titik itu. Ya, titik-titik dari Sunda Kelapa, Cirebon, Jepara, Tuban, sama Madura ya di situ. Gresik juga ada di situ. Terus kalau yang di Sumatera ada Palembang, Kampar ya, ada Pasir, Pedir sama Gamis Pola. Ini kemungkinan memang bagian Aceh Darussalam sekarang ya, atau Banda Aceh. Lalu yang di Malaysia ada Malaka, ada Kedah, Singapura, Malaka, Pahang ya, Pahang, Patani ya, Patani ini ada Patani. Yang mengenaskan di sini Champa di skip Gus, ya, Champa tidak ada pelabuhan Gus, ya. Champa tidak ada pelabuhan. Di sini tidak ditulis pelabuhan Champa, tidak ada titik di sini ya. Saya zoom lagi. Di Malaysia jelas ya titiknya banyak, ya, pelabuhan-pelabuhannya banyak. Di Champa nggak ada Gus, langsung di skip ke Cina, ya. Ke Cina Selatan. Ya. Sama Jawa saja kalah Mas Yan, masih kalah jauh. Di Jawa saja yang hanya kepulauan kecil ini ya. Ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang besar ya. Dan di catatan Pires itu, Suma Oriental itu dicatat bahwa pelabuhan Gresik itu adalah pelabuhan terbaik ya. Pelabuhan terbaik dan pelabuhan orang-orang kaya. Dicatat begitu di tahun 1513 itu. Pires mencatat seperti itu. Karena memang yang membangun adalah Malik Ibrahim beserta putrinya, Nyi Ageng Pinatih ya. Beliau terkenal orang yang sangat kaya raya yang datang dari Pasai membangun pelabuhan Gresik dan diresmikan tahun 1425 Masehi. Gitu. Coba di compare Gus dengan peta Ludovico Di Vartema Gus. Ini peta rekonstruksi yang menerbitkan siapa ya Gus? Ini di Pires ini. Rekonstruksinya Tommy Pires, cuma ini kayaknya yang Cambridge, era ya? berikutnya. Ya Cambridge, era Cambridge. Oke, kita bandingkan sama Ludovico Di Vartema. Tampilkan versi aslinya dulu, kemudian versi rekonstruksinya. Bentar. Ini seru kalau kita bahas peta, karena jangan hanya ngomongin apa tokohnya, tapi kita nggak tahu yang terjadi di tahun segitu kan. Betul guys. Anu Gus, ambilkan Gus. Oke. Yang versi aslinya pusing ya lihatnya ya. Ini yang versi rekonstruksi. Ini adalah peta. Oke, peta dari Ludovico Di Vartema tahun 1503 sampai 1510. Coba di zoom wilayah Champa itu dulu namanya apa, Rung? Anam. Sebelahnya ada Siam. Oke. Siap. Ini clear ya? Oke, clear ya. Kok ini Vietnam kok nggak ada jalur perdagangannya ini, gimana ini maksudnya ini? Jadi sebelum era Pires pun ternyata memang sudah tidak dipakai gitu. Ya, nah, jadi jadi memang benar-benar dongeng ya. Saya rasa begini. Kenapa setelah era Raffles kemudian terjadi pembelokan narasi mengenai Champa itu adalah di Vietnam? Itu saya rasa nanti akan terjawab ya dengan apa yang ditulis oleh Bernard Flecke gitu. Jadi kalau memang lah
para warawali ini berasal dari Vietnam, tentunya ketika pertempuran Portugis tahun 1511 ya, itu kan mestinya ini, itu kan kita dibantu sama mereka kan. Nah, cuman faktanya, coba nanti buka saja buku Nusantara yang baru-baru ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, tulisan Bernard H.M. Fleque. Beliau adalah seorang sejarawan dari Amerika yang saat itu kuliah di Cambridge ya. Terbitan pertamanya tahun 1946, itu beliau dengan jelas di halaman, coba Gus Yakin bisa menampilkan mungkin tulisannya Fleque. Halaman berapa kemarin tuh? Halaman 98 ya, 98. Nah, ini akan menjawab apa yang sebetulnya terjadi di abad 16 awal atau tahun 1500-an awal, kemudian dengan korelasinya dengan Champa sekitar hampir 100 tahun yang lalu, maka ini sebenarnya kita bisa menjawab itu. Kalau kita tuntas dan total membaca bukunya Bernard Fleque sebenarnya. Udah enak lah kita itu sebenarnya membaca ini. Gitu. Akan tetapi begini, saya juga tidak menyoal sebetulnya ya mengenai teman-teman yang berpendapat bahwa Champa adalah Vietnam. Kenapa? Karena kalau saya sebagai orang-orang historian ini, kita melihatnya hanyalah orang mau berpendapat apa saja itu silakan kalau saya. Tapi yang saya perhatikan itu adalah tinggalan arkeologinya. Nah, akan tetapi untuk mengenai Vietnam, saya belum menemukan ada nisan-nisan era-era abad 16, abad 15 di tahun-tahun segitu, dan itu akan sangat aneh mengingat sebaran makam-makam kuno Islam di era abad 15 abad 15 16 itu kok kenapa tidak dijumpai di sebuah tempat yang diyakini dilegendakan berasal dari Vietnam. Begitu. Nah, ini kita bisa baca. Coba agak di-zoom sedikit, Gus. Di sini itu jelas ya. Jadi ini adalah bukan kisah ya. Ini mengenai Afonso de Alborgu. Nah, api perang salib cukup kuat dalam diri Alborgu untuk membuat dia, coba dibaca Gus Yakin itu. Yang mana itu? Yang api perang para alinea ketiga. Alborgu. Monggo Gus. Api perang salib Gus. Silakan Gus Aziz dibaca. Nanti kita akan tahu api perang kenapa. salib. Siap. Oke, saya baca ya. Api perang salib cukup kuat dalam diri Alborgu untuk membuat dia menangkap dan menjara semua kapal muslim yang bisa ditemukannya antar Goa dan Malaka. Demikianlah dia memerangi orang-orang Mor itu sambil melayani kepentingan perniagaan Portugis. Tapi ini adalah salah satu contoh pertama blunder-blunder mengerikan yang dibuat orang Eropa ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa yang tidak begitu mereka kenal. Alborgu tidak tahu betapa pentingnya posisi perdagangan Gujarat selama berabad-abad di Kepulauan Indonesia, dan bahwa semua sanak keluarga dan teman mereka dari Aceh sampai Maluku akan mendengar dalam beberapa minggu bahwa orang Portugis adalah perompak dan tidak bisa dipercaya. Meskipun demikian, Alborgu, seorang pemimpin sejati, berhasil memantapkan kekuasaan Portugis atas beberapa jalur perdagangan di Asia. Oke. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bernard Fleque itu sudah melakukan kajian. Jadi kalau kita baca daftar pustaka yang ditulis oleh Fleque, dia juga baca Portuguese and India, kemudian Strike Against in Malacca. Ini penting gitu. Sebenarnya kita untuk mengetahui ini. Jadi jikalau memang, jadi kita pakai akal sehat saja. Ada hubungan kekerabatan antara keluarga-keluarga Wali Songo ya, para teman-teman menyebutnya Wali Songo ya, saya akan menyebutnya para wali ya. Keluarga-keluarga para wali di Jawa, kemudian ada hubungannya dengan Vietnam. Yang jadi masalah Demak, Cirebon, Palembang, Aceh, Malaka sendiri, kemudian Bugis, itu bisa bersatu padu untuk melawan Portugis di Laut Malaka di tahun-tahun segitu. Tapi di mana pasukan Vietnam? Di mana pasukan Champa yang dari Vietnam? Jadi kita membaca puluhan literatur yang sezaman mengenai ini, itu kita tidak pernah menemukan ada pasukan Muslim atau Kesultanan Muslim di Vietnam yang mana di tahun segitu ya itu kemudian membantu mengusir mengusir Portugis dari Malaka. Jadi ada kejadian gede tuh di abad 16. Yang mana ini kan sezaman, kalau di Jawa kan berarti era Demak tuh. Iya kan? Nah, itu. Jadi kita pakai logika kita aja. Saya rasa pembahasan mengenai Champa itu bukan Vietnam itu sudah cukup
dibuktikan dengan tinggalan arkeologinya. Nah, itu aja sih. Ya, kalau menurut pendapat saya, final conclusion itu sangat tidak mungkin bahwa Campa yang dimaksud oleh sejarawan di masa zamannya, baik itu Pires, baik itu Mahuan ya, di abad 15 tahun 1400-an, kemudian sampai ke catatannya Pires, kemudian penjelajah dari Italia. Bahkan kalau kita mau meng-compare lagi di eranya Ibnu Battuta itu lebih mengerikan lagi malah. Abad 14 Ibnu Battuta itu. Itu saya dengan yakin sekali final conclusion bahwa Campa yang dimaksud itu tidak mungkin Campa di Vietnam. Yang paling mungkin adalah Campa di Vietnam. Pasai. Sekian Aceh. dari saya. Silakan Pasai. dilanjut pembahasannya.